Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanung Putri Titisari. Di podcast kali ini saya bersama teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Davpati Arya, yang kedua ada M. Irsyad Kamaldani, dan yang ketiga ada Radela Naila Sabil. Gimana nih kalian bertiga kabarnya? Sehat dong. Baik, Oke, semoga yang sedang menonton saat ini juga tetap sehat ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas materi bab 5 PKN, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih integrasi nasional itu? Jadi, ada dua artian dalam integrasi nasional. Yang pertama itu secara politis. Nah, secara politis ini integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Nah, sedangkan secara antropologis, berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Oh, gitu toh. Jadi kesimpulannya itu integrasi nasional adalah suatu penyatuan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat ya. Iya, Nah, bener iya banget. bener banget Nung. Tapi bisa nggak sih integrasi nasional itu terpecah atau renggang? Bisa dong. Integrasi nasional dapat rusak karena ancaman dari berbagai bidang, yaitu di bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oh, jadi gitu. Kebetulan banget nih, pada podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang ancaman di bidang politik. Wah, keren banget nih, boleh banget dong. Nah, makanya itu. Tapi sebelum kita mulai, kita punya rekomendasi lagu dulu nih buat kalian yang lagi ngedengerin. Judulnya adalah Lucky by Jason Mars. Tetap stay tune ya. Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes Waiting for a love like this. every time We say goodbye. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelumnya, kalian bertiga tahu nggak sih apa itu ancaman di bidang politik? Kalau menurut saya ya, ancaman di bidang politik itu adalah setiap kegiatan atau usaha, baik yang dilakukan di luar negeri atau dalam negeri, yang dinilai bisa membahayakan negara baik pemerintahan maupun masyarakatnya dengan mengatasnamakan politik. Nah, tujuannya itu untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Wah, ternyata kayak gitu. Kalau menurut Irsyad sama Radela, Kalau menurut saya nih ya, ancaman di bidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Kalau saya juga sama seperti Irsyad. oke. Jadi
Intinya tuh ancaman politik itu ancaman yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri kan? Ya, benar banget kayak gitu. Kalau menurut Hanung sendiri itu kayak gimana sih? Kurang lebih sama sih. Ancaman politik itu merupakan usaha-usaha, aktivitas, dan kegiatan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan warga negara dan negara itu sendiri. Oke, karena kita udah tahu nih pengertian ancaman politik. Terus sekarang eh, apa sih contoh ancaman dalam negeri dan luar negeri itu? Kalau ancaman dari luar negeri, yang pertama ada tekanan politik berupa intimidasi, provokasi, blokade politik. Yang kedua ada terorisme internasional. Terorisme internasional itu kayak teroran atau ancaman kehidupan negara yang berasal dari negara lain kan ya? Iya, Irsyad, benar banget. Kayak ada ya bentuk teroris terhadap negara lain. Oke, buat ancaman dari luar negeri. Yang tiga itu terlalu ikut campuran negara asing dalam urusan politik dalam negeri. Benar-benar. Itu emang contoh-contoh yang sangat mengancam kehidupan politik suatu negara sih. Kalau untuk contoh ancaman yang berasal dari dalam negeri itu apa? Kalau dari Radela tadi ancaman yang berasal dari luar, sekarang ada nih ancaman yang berasal dari dalam negeri. Yaitu yang pertama ada separatisme atau perang saudara. Yang kedua ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut juga dengan KKN. Yang ketiga ada makar atau kudeta. Yang keempat ada isu-isu politik yang berkembang di masyarakat. Dan yang kelima ada pelanggaran hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM. Oh iya, Dap. Separatisme itu contohnya kayak peristiwa rakyat Maluku Selatan nggak sih? Waduh, peristiwa apa tuh RMS? Itu loh, salah satu peristiwa pemberontakan yang terjadi setelah masa kemerdekaan adalah proklamasi berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS pada tanggal 25 April 1950. Republik Maluku Selatan menginginkan agar wilayah mereka berdiri sendiri dan lepas dari NKRI. Nah, latar belakang munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah anggapan bahwa bergabungnya Maluku ke dalam NKRI akan memicu masalah. Makanya hal ini menjadi latar belakang pembentukan Republik Maluku Selatan atau RMS dan munculnya pemberontakan. Oh, jadi peristiwa tersebut termasuk dalam ancaman politik di dalam negeri ya? Nah iya nggak sih Syad, dari dalam negeri tujuannya itu untuk memisahkan diri dari negara asal untuk menjadi negara sendiri dan merdeka sendiri ya kan Syad? Nah iya, kalian semua benar banget. Oh, jadi gitu tuh contohnya kalau separatisme. Kalau contoh dari kudeta tuh kayak gerakan DI atau TII nggak sih? Wah, gerakan apa tuh, Nung? Itu tuh gerakan Darul Islam atau DI, merupakan sebuah kelompok Islamis yang bertujuan mendirikan gerakan Islam di Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut sebagai Tentara Islam Indonesia atau TII. Jadi gerakan ini sering disebut DI atau TII. Gerakan ini berawal dari Laskar Hizbullah Fisabilillah yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1942 sebagai bentuk protes terhadap hasil perjanjian Renville yang menyerahkan Jawa Barat ke tangan Belanda. Oh iya setuju banget, itu termasuk contoh kasus kudeta. Tapi ada juga tahu contoh lainnya kayak gerakan 30 September PKI. Wah, itu mah peristiwa yang penting bersejarah kan? Iya benar banget, pasti pada tahu G30 SPKI apa kan? Makanya di sini ada nggak sih yang bisa menjelaskan apa itu gerakan G30 SPKI? Saya tahu G30 SPKI itu merupakan gerakan kudeta yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI di bawah pimpinan DNID. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Nah iya benar banget itu. Ajudan Jenderal KH Nasution yaitu Letu Pierre Andreas Tandean juga jadi korbannya tahu.
Dan keenam jenderal beserta Lutu Pierretan dan Andreas kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi yang sampai saat ini kita peringati. Tapi ada, emang apa hubungannya G30 SPKI sama ancaman politik? Nah, benar tuh kata Irsyad. Apa sih hubungannya? Ada hubungannya, jadi hubungan itu kan peristiwa tersebut berkaitan dengan ancaman politik karena sangat berbahaya dan dapat memecah belah persatuan negara kita ya. Dapat dilihat dari tujuannya juga untuk mengkudeta atau menumbangkan pemerintahan dan itu menjadi ancaman yang nyata. Nah, kedaulatan negara Indonesia terancam nih. Bahkan sampai peristiwa itu selesai pun keadaan Indonesia masih buruk. Kondisi politik saat itu pun yang belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Oh iya benar-benar. Termasuk munculnya demonstrasi besar-besaran pada saat itu untuk menuntut pemerintahan juga kan ya? Ya, tepat banget kayak gitu. Oh, makanya sesuatu yang mengancam negara kita, integrasi negara kita, sudah pasti berpengaruh juga terhadap kehidupan politik di Indonesia. Betul. Makanya butuh waktu lama untuk mengembalikan keadaan Indonesia sepenuhnya ke kondisi yang baik. Ya, berarti peristiwa G30 SPKI bukan cuma mengganti ideologi komunis, tapi juga mengancam politik negara kan? Karena usaha menggulingkan pemerintahan secara paksa. Nah, setuju banget nih sama yang dibilang Radela. Sekarang kita udah tahu nih contoh kasus ancaman di bidang politik. Karena itu, kita juga harus tahu nih gimana sih cara menghindarin terjadinya ancaman tersebut. Jadi, cara menghindari ancaman terhadap integrasi nasional di bidang politik adalah yang pertama, jangan menyebarkan berita bohong atau hoaks yang berisikan isu yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, setuju. Kebanyakan dari orang akan percaya gitu aja saat mendengar suatu informasi yang berkaitan dengan isu di negara yang tersebar. Makanya hal tersebut dapat menyulut amarah seorang dan kemudian menyebabkan gesekan sehingga timbul perpecahan. Betul banget, Hanung. Yang kedua itu adalah taat akan hukum yang berlaku di Indonesia. Dapat diketahui bahwa perbuatan yang melanggar hukum di negara kita ini akan diberikan hukuman sesuai jenis tindak kriminal yang dilakukannya. Apalagi perbuatan tersebut mengancam dan merugikan negara. Tapi selain itu ada lagi loh. Satu lagi itu yaitu mengabaikan usulan dari negara lain yang mengandung unsur negatif. Emangnya kenapa sih kita harus mengabaikan usulan dari negara lain? Karena ancaman politik kan tidak hanya datang dari dalam negeri ya, melainkan dari luar negeri juga. Makanya abaikan saja suatu unsur negatif yang datang dari luar negeri. Karena hal itu dapat merusak tatanan perdamaian di dalam negeri kita. Ya, setuju banget nih sama yang kalian katakan. Setelah kita membicarakan tentang ancaman dari luar dan dalam negeri, dan beserta contoh-contoh kasusnya, nah yang terakhir nih baru aja kita bahas cara menghindarin ancaman tersebut. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur terjadi, gimana sih menurut kalian solusi atau strategi untuk menghadapi ancaman terhadap integrasi nasional di bidang politik? Kalau menurut saya, strategi yang harus diterapkan oleh bangsa kita dalam menghadapi ancaman di bidang politik yaitu yang pertama ada mengembangkan demokrasi politik, yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, yang ketiga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Nah, saya juga sependapat nih sama Radela. Oke, saya juga bersependapat nih sama Radela. Karena waktu kita nggak banyak, maka kesimpulan topik pada hari ini adalah bahwa ancaman politik merupakan usaha-usaha, aktivitas, dan kegiatan yang berasal dari dalam negeri seperti separatisme, kudeta, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan dari luar negeri seperti intimidasi, provokasi, blokade politik, terorisme, yang dianggap dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan warga negara dan negara itu sendiri. Begitu bukan? Iya, dan dampaknya dari negara yang sebelumnya damai dan baik menjadi berantakan dan hancur. Nah, betul. Untuk cara mencegahnya sendiri, seperti tadi yang sudah disampaikan, yaitu jangan menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan. Lalu harus taat akan hukum yang berlaku dan abaikan saja usulan negatif dari negara lain. Nah, benar.
Berarti kita udah mau selesai nih. Iya nih, sayang banget kita harus berpisah sama para penonton yang sedang mendengarkan podcast kita. Tapi nggak apa-apa, lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Oke, demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi ancaman terhadap integrasi nasional di bidang politik. Apabila ada penyampaian dan kata-kata kurang berkenan di hati para pendengar dan penonton, tolong saya minta maaf. Tetapi sebelum video ini tutup, kami ada satu rekomendasi lagu nih buat kalian. Lagu ini berjudul Nation by The Rare Occasion. Selamat mendengarkan, semoga kalian suka dan sampai jumpa di podcast kami lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure, it's a common notion, perpetual